alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah kami ketua HK dan calon ketua HK berkumpul di Zoom pagi ini ya Allah memohon kepadamu ya Allah. Beri kami kesehatan lahir dan batin dunia dan akhirat ya Allah. Beri kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Jasmani dan rohani kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah yang musibah kecil maupun yang besar ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, mudahkanlah segala langkah dan ikhtiar kami ya Allah dalam mensyiarkan KLPI kepada rekan-rekan kami, keluarga kami, relasi kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah semua ya Allah. Semoga Engkau ya Allah mengabulkan permohonan kami ya Allah. Agar semua program sistem KLPI yang sudah dibuat begitu hebat, begitu unik ini betul-betul akan menjadi suatu harapan yang terbukti ya Allah. Semoga Engkau melindungi kami ya Allah. Para owner KLPI, para founder KLPI, tim manajemennya, IT-nya, adminnya ya Allah. Semoga Engkau melindungi Bapak Basri Susanto sebagai Direktur Marketing. Semoga Engkau melindungi Bapak Ustadz Darmawan sebagai Wakil Direktur Marketing yang saat ini sudah berkiprah ke wilayah Sumatera Selatan ya Allah, sampai ke Bengkulu, mungkin akan melangkah ke tempat-tempat lain lagi ya Allah. Dan kuatkan kami, lindungi pula kami sebagai ketua HK, kemudian calon ketua HK, Kane, dan sebagainya ya Allah, agar kami diistiqomahkan, dikuatkan, disabarkan, ditelatenkan dalam menjalani program kelompok pembeli setia ini ya Allah. Hamba mohon padamu ya Allah dengan kerendahan hati ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha mengabulkan ya Allah. Meskipun ini sudah baik dan benar ya Allah programnya, tetapi hak prerogatifmu ya Allah yang akan mengabulkan. Semoga semuanya ini sesuai dengan rencana indahmu ya Allah bagi kami manusia sebagai hamba-Mu ya Allah, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Terima kasih sudah saya sampaikan kepada Ibu Indra. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi atas ulasan buku bijaknya pada pagi hari ini. Sangat luar biasa, sangat menyentuh saya sendiri, saya pribadi. Memang kita banyak kekurangan ya Bapak Ibu. Kita baik, saya yakin kita akan menjadi manusia yang mempunyai akal dan pikiran, karena kita dibekali oleh akal yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Bu Herianti pada pagi hari ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi hikmah bagi kita semua, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga masih ada
sekitar 20 menit. Bagi Bapak Ibu yang menambahkan atau sharing, silakan. Ada waktu 19 menit. Monggo. Halo, ya Bu, Bu Ngatino, selamat pagi. dari Lampung nih. Oke, Eh, jadi saya mau cerita, semalam itu waktu meeting jam 7 sore, oke, sebelum selesai saya terpental, oke. lama terpental. Kemudian saya buka lagi, di situ ada 4 orang, yang satu dari Jayapura, yang satu dari Riau, yang satu dari Cirebon. Nah, Pak Sukardi ini dari Cirebon, beliau mencari ortu. Jadi dia tanya, ortunya di Cirebon siapa ya? Nah, makanya saya tanyakan pagi hari ini, ini untuk Pak Sutris sama Pak Miski ini. Tolong nanti dicari namanya Pak Sukardi, nomor HP-nya dicatat Pak, yang di Cirebon. Udah siap? 0895 35 78 77 011. Saya ulangi, 0895 35 78 77 011. Dan Pak Sukardi ini semalam mencari karena dia juga pengen ikut Zoom, tapi tidak tahu orang tuanya di mana. Nggak tahu, makanya semalam saya catat, oh ya sudah, besok pagi saya tanyakan ke ortu yang ada di Cirebon. Dan ini muncul Pak Miski sama Pak Sutrisno. Tolong Pak Miski atau Pak Sutrisno, karena saya nggak ngerti itu Pak Sukardi semalam nggak tak tanya tepatnya itu di mana, kan jauh saya. Jadi kalau mau mangan, oh di Cirebonnya di sana, ya nggak tahu lah. Yang tahu ya Pak Sutrisno sama Pak Miski. Itu yang pertama. Yang kedua, semalam juga dari Riau. Ada namanya Pak Udayat Rusdani. Beliau seorang mungkin udah tua, dan Pak Haji, gambaran saya itu seorang Pak Haji atau Pak Ustadz. Dia habis pengajian sama seluruh anggota pengajiannya. Dia mau daftar. Kemudian saya tanya, Bapak yang mengenalkan ini siapa namanya? Pak Suprandi. Nomor HP-nya tahu ya, dihubungi Pak. Nanti Pak Suprandi sudah jadi AK belum? Nggak tahu Pak. Soalnya katanya baru daftar kemarin tanggal 30. Oh, masih baru, berarti 30 September berarti kan masih baru 2 hari. Ya, coba nanti dihubungi kembali Pak, supaya Bapak Pak Haji bisa daftar. Kemudian tanya-tanya banyak, ya sudah saya ceritakan semua. Oh begitu ya Pak, oh begitu ya Pak. Ya sudah, nanti saya ngobrol sama beliau Pak Suprandi. Nah, kemarin semalam juga ngomongnya mau daftar di satu kota. Waduh Pak, kalau satu kota itu resikonya berat Pak. Kenapa? Kalau 1 bulan nggak bisa mereferal 3 orang, nanti satu kota itu juga hilang Pak. Saya sarankan untuk paling enggak di 4 atau 5 kota, supaya bisa hidup, sekalipun tidak bisa mereferal 3 orang, masih punya hak 2 di 2 kota atau 1 kota. Itu gambarnya begitu itu Bu. Itu aja Bu, yang di Jayapura semalam nggak nyambung karena hilang-hilang. Oke. Oke, begitu ya. Tolong Pak Sutrisno sama Pak Miski ya, anaknya dicari. Ya, dicari. Punya di mana? Nomor HP-nya sudah jelas Pak ya. Catat, Pak. Nah, oke, makasih Bu atas Ya, waktunya. Oke Pak, punten. Ini Miski Pak. Maaf Ya. diulang lagi. Aku tadi lagi itu ada tamu. Punten Pak. Oh, nomornya 0895 895 3378 3378 Kita Pak. 77 77 011. 011. Oke Ya, Pak.
mencari ortu itu, mencari orang tua. Oh, siapa? Oke, tolong cari. Ini siapa tahu beliau begitu 78701 ya, Pak. ya, Ya, siapa ya. tahu nanti ditemukan oleh sampean dan jadi wasilah, beliau malah bisa dapat referral banyak kan untuk percepatan kita semua. Ya, Oke, siap, gitu Pak. aja. Terima kasih. Salam Ya, 5 miliar. ya. Jangan. Terima Oke. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. ya. Pak Kaitino ini jadi tauladan buat kita semua ya. Meski ada orang yang kebingungan mencari orang tuanya kemana, beliau mengarahkan dengan baik siapa HK yang harus dihubungi di kota tersebut. Terima kasih Pak sudah menjadi salah satu contoh dari komunitas ini agar kita bisa mencontoh tauladan dari Bapak Ngatino. Oke. Ya, Untuk benar itu. Jadi jangan seolah-olah kayak nemu bebek kanyut ya. selanjutnya, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing lagi, silakan. Masih ada 13 menit, 12 menit lah. Oke, silakan. Boleh dari saya juga. Oke, silakan Mamli. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam 5 pilar dan salam 5 miliar. Amin. Salam 5 miliar dan salam 5 miliar. Satu Salam 5 miliar. Nah, Bapak Ibu saya akan menambahkan sedikit dari tadi. Maaf pada waktu Ibu Her menyampaikan tadi saya masih ada di kendaraan jadi agak kurang fokus ya gitu. Iya. Tapi ada hal yang saya mau dapatkan, bukan berarti ini menganulir apa yang Ibu sampaikan tidak, tapi ini pengalaman saya. Ya. Saya akan menyampaikan di sini. Ya anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Carilah itu seperti mencari emas dan kejarlah itu seperti mengejar harta yang terpendam. Dengan demikian kau akan tahu apa artinya takut akan Tuhan dan kau akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Bapak Ibu, ini terjadi pada diri saya sendiri ya. Kalau dikatakan berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan minta pengertian. Memang hal ini kita bisa dikatakan sering bahkan mendengar, ayo belajar, dan ayo belajar. Belajarlah kepada siapapun juga. Itu benar, karena dari anak kecil pun kita bisa mendapatkan pengertian. Tetapi Bapak Ibu, sumber pengertian yang sesungguhnya adalah yang dari Tuhan, dari Allah. Dan diibaratkan kalau kita mencari, itu harus mencarinya seperti emas. Bapak Ibu, saya baru mengerti bagaimana orang mendulang emas itu pada waktu itu saat ada di Papua sini, di Jayapura. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, antara tahun 2010 sampai 2013-14 kalau tidak salah, di Jayapura ini di pinggir-pinggir jalan, di got-got, itu banyak orang mendulang emas. Dan benar-benar ada emas di wilayah Jayapura ini. Waktu itu Pak Asman mungkin tahu juga, atau saya tidak tahu. Waktu itu saya belum kenal Pak Asman kalau nggak salah. Jadi saya itu melihat mereka bawa wajan, kuali, itu untuk mendulang emas. Mereka tuh berendam di dalam tanah, di dalam got itu. Kemudian mereka juga ada menggali beberapa bukit dan tanah-tanah itu dibawa ke rumah mereka dan mereka mendulang emas dan memang benar-benar ada emasnya. Saya di situ mendapat pengertian bahwa untuk mendapatkan emas itu nggak mudah. Bahkan terakhir karena kurangnya pengertian orang-orang tersebut, akhirnya terjadi longsor dan mencelakai diri mereka, bahkan ada yang tertimbun. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah
bagaimana kita mencari pengertian itu, mencari hikmat itu supaya kita memiliki pikiran yang tajam itu nggak mudah. Kita menjadi orang yang kritis, kita menjadi orang yang pandai, kita menjadi orang yang oh begini ya, tek 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 istilahnya apa ya, pokoknya gampang ngerti itu nggak mudah. Itu harus melalui proses dari diri kita sendiri mau belajar. Nah, kita harus terus menggali, dan menggali terus seperti orang yang mencari emas dan mencari harta yang terpendam itu. Nah, kalau kita juga pernah mendengar bagaimana kisah seorang yang mencari harta karun, itu setengah mati. Mereka perlu biaya besar, mereka memerlukan tim yang besar, mereka memerlukan segala sesuatu yang luar biasa untuk demi harta karun tercapai. Bahkan pertumpahan darah pun harus dilalui. Maksud saya begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi anak-anak kita di komunitas ini, kita sebagai HK, sebagai orang tua, kita menghadapi anak-anak kita cenderung lelah. Kenapa? Kita kasih pengertian, ayo belajar buku bijak, ayo ikut Zoom, itu kadang susah sekali. Dan kita kadang-kadang juga, aduh kok yo angel men yo arepe diajakin belajar. Padahal di dalam kita mempelajari buku bijak, ketika kita ikut Zoom mendapatkan materi bisnis KLPI, itu adalah pengertian, itu adalah hikmat yang luar biasa. Kita mendapatkannya hanya dengan butuh korban kuota, waktu duduk paling lama 1,5 jam, dan nggak ada yang lain. Tetapi begitu sulitnya kita mendapatkan orang-orang yang mau belajar seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan tadi yang kita harus menggali harta karun, mendulang emas, mencari emas, sebenarnya kita itu belum ada apa-apanya dalam mencari pengertian dan hikmat ini. Tuhan sudah menyediakan wadahnya KLPI. Tuhan menyediakan leader-leader yang luar biasa, memberikan kita pencerahan dari buku bijak, dari pengalaman masing-masing. Kalau bicara pengalaman masing-masing, itu bukan cuma teori, tetapi itu contoh nyata. Tapi kenyataannya juga banyak yang nggak respon. Ini yang menjadi satu hal, menjadi pergumulan kita. Kita harus perlu doakan, karena banyak hari-hari ini tuh orang bebal, orang yang pikirannya tumpul, orang yang sulit diluruskan, tapi nanti ketika dia nggak ngeh, dia nggak ngerti, dia nggak nangkep dengan benar, dia mulai mengkritisi dengan cara yang salah. Yang repot lagi kalau dikaitkan dengan KLPI. Nggak mau belajar di KLPI, hanya dapat pengetahuan sepanggal, yang aneh tanya ke orang lain itu bisnisnya bisnis lain, lah terprovokasilah dia. Mendapat pemahaman yang salah lah dia. Kembali-balik menyerang di komunitas ini. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita sebagai ketua HK, beban kita bukan mudah. Ini sangat luar biasa berat, itu pentingnya kita bergandengan tangan. Saya sendiri sampai hari ini kadang-kadang ya nangis dalam hati. Kok ya susah men ya diajak Zoom untuk jadi pandai, untuk jadi cerdas, untuk jadi berhikmat. Kok susah sekali. Padahal di sini kita mendapatkan pencerahan. Nah, sumbernya hikmat itu adalah dari Tuhan. Tapi juga Tuhan nggak langsung ngomong secara audible di telinga kita, enggak. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu leader, rekan-rekan leader kita. Bahkan kalau kita juga ke Alkitab, kita bahkan Tuhan bisa loh mampu berbicara kepada binatang untuk menegur manusia. Apakah tunggu sampai seperti itu terulang kembali Bapak Ibu? Nah, mari kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kalau kita sebagai ketua HK menjadi orang tua belum ada di posisi itu, mari kita membenahi diri kita dulu. Supaya apa? Kita mentransferkan spirit yang benar ke bawah. Kalau kita orang tuanya taat, kita orang tuanya tunduk, kita orang tua setia, maka kita dilihat. Kalau kita dilihat, itu akan dicontoh. Tapi kalau kita cuma ngomong, mereka bisa berkilah. Iya, itu kan kok cerita saja. Itu kan kok ngomong saja. Buktinya apa? Nah, bukti itu adalah dari tindakan kita. Bagaimana kesetiaan kita, bagaimana ketaatan kita, itu memberi teladan. Kita menjadi role-nya, kita menjadi patronnya, Bapak Ibu.
Terima kasih, maaf, bukan sekali lagi mengguru, itu adalah pengalaman saya. Apakah saya sudah berhasil? Saya katakan belum. Ya, Bapak Ibu yang ikut Zoom sore bisa melihat bagaimana kami bergumul untuk Zoom wilayah Papua. Padahal mereka sudah banyak, bisa dikatakan sudah ratusan yang mendaftar dan jadi member. Tapi untuk mereka ikut Zoom agak susah. Dan ini benar-benar menjadi pergumulan, dan saya mohon dukungan doa untuk teman-teman kami di wilayah ini antusias, memiliki semangat, memiliki kerinduan yang dalam. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pemikiran yang tajam, yang cerdas, dan mereka memiliki pengertian yang dari Tuhan lewat buku bijak melalui materi-materi KLPI yang ada. Nah, sekali lagi, saya ingin melibatkan Bapak Ibu semua untuk Zoom di wilayah Papua. Menjadi berkah untuk kami. Tapi kendalanya adalah jam kami, jam Zoom-nya kami berkaitan dengan Bapak Ibu wilayah Barat itu sedang ibadah sholat maghrib. Jadi itu juga menjadi pergumulan buat saya. Sampai ada yang bilang, Bun, aku mau bersedia, tapi pada saat aku berhalangan. Oh, luar biasa, kerinduannya orang-orang yang seperti ini sangat luar biasa. Karena apa? Merindukan teman-teman yang lain maju dan berkembang. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Apapun yang terjadi, katakan pada dirimu bahwa engkau bisa. Apapun yang terjadi, katakan bahwa engkau hebat, engkau luar biasa. Perkatakan setiap hari, berdiri di depan cermin, sebut namamu sendiri depan cermin. Contohnya, Maria Lili, kamu nggak boleh lemah hari ini, kamu nggak boleh nangis, merengek, cengeng hari ini, tetapi kamu jadi wanita hebat, kamu jadi wanita yang luar biasa, dan hari ini kamu akan menemukan juga orang-orang yang hebat. Kamu berhasil dan beruntung. Perkatakan itu setiap hari di depan cermin untuk Bapak Ibu sendiri. Itu adalah salah satu untuk membakar semangatnya Bapak Ibu sendiri. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Salam 5 pilar, salam 5 miliar dahsyat, luar biasa buat kita semua. Salam. Terima kasih yang sudah Salam pilar, salam 5 miliar. Leader yang tauladan yang memberi contoh. Salam 5 miliar. Jika memang kita sedang mengalami mungkin bingung, mungkin banyak dari tim saya juga untuk diajak ke Zoom itu susah. Tapi saya hanya menyampaikan, saya hanya bisa menjadi contoh. Kita tidak bisa memaksa mereka, tapi nanti saya yakin pada akhirnya kita juga akan mendapatkan orang yang baik jika kita memang kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi. Banyak pelajaran yang kita dapat pada Zoom hari ini. Teruslah belajar untuk memperbaiki diri, memantaskan diri, dan bersyukurlah Bapak Ibu berada di suatu wadah yang sudah benar, PT KLPI, yang memberikan lebih baik, dari lingkup yang terkecil, dari keluarga, sampai lingkup yang terbesar seperti pada pagi hari ini, yaitu keluarga besar KLPI. Bapak Ibu mohon dimaafkan jika dalam memimpin Zoom ini banyak kesalahan. Mohon maaf, jadi ada kesalahan penulisan dalam undangan karena kebodoran saya. Dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah bertahan sampai akhir acara. Sehat berkelimpahan, berkah bagi kita semua. Salam 5 pilar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, kita semua sehat semua Salam 5 miliar. Salam.